Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, sampai jumpa lagi adik, selamat berjumpa dalam ibadah pada pagi ini. Adik-adik di rumah apa kabar? Semuanya sehat, kuat? Wow, puji Tuhan adik-adik ya, Tuhan Yesus baik pada kita semua. Nah, adik-adik sudah pada mandi ya? Sudah rapi? Alkitabnya sudah siap? Iya, Mama dan Papa juga sudah ada di sampingnya adik-adik. Kita mau beribadah bersama. Nah, kakak-kakak yang sudah bisa membaca, ya, kakak-kakak yang kelas 1 sampai kelas 4, ya, sudah bisa membaca nanti Alkitabnya. Oke adik-adik, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pagi ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur. Tuhan Yesus begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus sudah menuntun kami sepanjang seminggu yang lalu. Hingga pada minggu pagi ini Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat. Kami akan beribadah, kami akan bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pagi ini. Mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah jadi seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap memuji membesarkan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik di rumah, ayo kita berdiri ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus itu baik ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita mulai, Tuhan Yesus baik. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Ya, adik-adik, luar biasa pujiannya ya. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Nah, adik-adik, minggu lalu ada ayat hafalannya ya. Wow, terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan ya. Ya, siapa yang masih ingat? Terdapat di mana? Matius 22 ayat 39b. Kita sama-sama mengatakan Alkitabnya ya. Apa ayat firman-Nya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau gitu kita nyanyi sama-sama. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita bernyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Yohanes pasal 15 ayat 12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Iya adik-adik, terima kasih semuanya sudah bernyanyi dengan penuh semangat. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengasihi sesama kita. Ya, selain kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi Tuhan. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk manis yuk. Ya, semua sudah duduk manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita berdoa, kita akan dipimpin lagu dengan sahabat kita Noel ya. Noel akan memimpin kita dengan lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa karena ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Kita mengakui kesalahan dengan Tuhan. Oke adik-adik, kita akan dipimpin oleh adik Noel. Saya senang berdoa. Shalom teman-teman, namaku Immanuel Siadian. Aku akan ayo kita memuji Tuhan. Kita saling bernyanyi. Aku senang berdoa. Ikuti aku ya. Saya sedang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya sedang berdoa. Saya sedang berdoa, bicara pada Tuhan. Berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya sedang
adik-adik, kita semua sudah menyanyi, saya senang berdoa. Sekarang lipat tangan, kita tutup mata, kita minta tuntunan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk memahami firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembali Tuhan akan mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Tolong kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biarlah kami dimampukan dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada pagi ini. Ibu guru yang akan membawakan firman-Mu, Tuhan Yesus juga yang akan menuntun dia Tuhan agar dapat menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pagi ini ada lagi cerita firman Tuhan yang lebih indah. Ya, minggu lalu kita cerita tentang firman Tuhan mengajarkan kita tentang mengasihi sesama kita. Nah, pagi ini lebih seru lagi adik-adik. Ya, kita baca firman Tuhan pada pagi ini dapat dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Oke, adik-adik semua sudah pada dapat ayat firman pada pagi ini? Kalau semuanya sudah pada menemukan firman-Nya, mari kita baca bersama-sama ya. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya adik-adik, cerita kita pada minggu ini dalam firman Tuhan yaitu tentang dua orang wanita yang bersaudara. Adik-adik di rumah punya kakak perempuan atau punya adik perempuan? Ya, sama dengan cerita firman Tuhan pagi ini, ada dua orang bersaudara, mereka perempuan semua. Nah, ketika Tuhan Yesus berjalan, dia mengajar pada banyak orang, tibalah dia dalam sebuah kampung. Nah, kampung itu tempat tinggal dua wanita yang bersaudara ini, yaitu Marta dan Maria. Nah, adik-adik, mereka mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ya, jadi Tuhan Yesus ini sebagai tamu adik-adik mau datang ke rumah mereka. Nah, adik-adik kalau ada tamu pasti kita akan senang. Kita akan sambut dia dengan penuh senyum dan kita pasti persilakan masuk dalam rumah. Nah, begitu juga dengan Maria dan Marta. Ya, mereka senang bersahabat dengan Tuhan Yesus. Makanya dia katakan, "Wah, ada sahabat kita Tuhan Yesus yang mau datang."
Ayo kita sambut mereka bersama dengan teman-teman yang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, datanglah Tuhan Yesus ke rumah mereka. Pada saat Tuhan Yesus datang, ya, Maria langsung mengambil posisi menyambut Tuhan Yesus dan duduk dekat kaki Yesus. Ya, saudaranya pergi ke dapur, ya adik-adik. Ya, dia ke dapur, dia mau siapkan makanan yang enak buat Tuhan Yesus. Ya, dia membuat roti, ya. Mungkin saat itu dia sedang membuat roti yang ada apa ya? Ada kejunya, ada apa lagi? Ada coklat. Wah, enak sekali roti buatan Marta. Ya, tetapi Maria tidak mau membantu kakaknya. Dia lebih senang dekat dengan kaki Yesus. Apa sih yang dilakukan Maria di dekat kaki Yesus? Iya, Maria itu mau mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, ya. Dia lebih memilih mendengarkan Tuhan Yesus bercerita dibanding membantu kakaknya membuat roti atau membuatkan minuman untuk Tuhan Yesus. Sehingga kakaknya ya marah adik-adik. Lalu dia mengatakan sama Tuhan Yesus, "Tuhan, masa dia tidak bantu saya Tuhan? Saya kan capek Tuhan, sedang buat roti, buat minuman. Dia asik duduk-duduk di situ saja Tuhan." Ya, Tuhan Yesus mengatakan, "Waduh, Marta kamu terlalu sibuk ya. Saya datang sini untuk menyampaikan kabar baik. Ya, saya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Ya, itulah hebatnya Tuhan Yesus adik-adik. Dia itu sebagai raja, tetapi tidak pernah mau dilayani adik-adik. Dia cuma mau melayani. Wow, hebat ya Tuhan kita. Tuhan kita itu mau melayani, padahal dia itu adalah raja di atas segala raja. Tetapi dia mau melayani adik-adik. Dia tidak senang kalau ya orang melayani dia pada saat itu seperti yang dilakukan Marta, ya. Dia lebih senang kalau orang itu duduk di dekatnya mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lebih memilih Maria. Kenapa? Maria itu menyambut Tuhan Yesus dan mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus beritakan tentang kabar baik atau kabar keselamatan. Dia tidak sibuk dengan hal yang lain. Kenapa adik-adik? Karena tidak selamanya Tuhan Yesus itu ada di rumah mereka. Ya, sehingga Maria selalu memilih waktu yang baik ya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti Maria. Ya, pada saat kapan sih kita dengarkan Tuhan Yesus bercerita atau pada saat kapan kita dengar Tuhan Yesus berbicara? Ya, contohnya pada pagi ini. Kita sedang ada di dekat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ada di hati kita, yaitu Roh Kudus. Saat ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau kita ibadah itu, kita fokus adik-adik sama Tuhan. Kita dengarkan baik-baik, apa sih yang Tuhan katakan minggu ini? Ya, Tuhan Yesus mau sampaikan pesan apa sama saya? Ya, tinggalkan dulu ya aktivitas lain. Jangan dulu ibadah sambil main game. Tuhan tidak suka adik-adik. Tuhan senang kalau dia lihat anaknya duduk manis, ya, dengarkan firman Tuhan. Wow, itu yang dilakukan Maria. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pagi ini. Ya, nanti Ibu Guru akan kirimkan kembali tugasnya. Tugasnya itu, ya ini ada gambar ya. Ada 2 orang bersaudara ya, seperti cerita firman Tuhan pagi ini.
dua orang saudara, Maria dan Marta. Nah, ini gambarnya mereka sedang duduk manis. Ya, mereka duduk manis mau mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kemudian nanti ada kalimat yang mengatakan, aku duduk dan mendengarkan firman Allah. Itu kabar paling baik yang pernah aku dengar. Kemudian adik-adik tulis namanya siapa di sini. Ya, mungkin namaku Ai. Kemudian ada namaku Noel. Terus namaku yang suka dengarkan firman Tuhan siapa? Ada namaku Kinawa, namaku Timothy, namaku Joshua, namaku Felix, namaku Chris, namaku Gerly, dan namaku Fania, ya. Wah, atau adik-adik bisa juga nggak usah pakai foto ini, tetapi adik-adik kirim dong fotonya bersama saudaranya di rumah, ya. Kalau ada kakaknya, ayo duduk manis, foto dengan kakaknya. Terus nanti tulis kalimat ini, ya. Kemudian foto kirim ke ibu guru ya. Ya, bagi adik-adik yang belum punya kakak atau adik, duduk manis saja sama mamanya di foto, ya. Duduk berdua sama mamanya atau papanya. Atau boleh juga duduk sama oma atau opa, ya. Kemudian tulis kalimat seperti ini ya. Oke, adik-adik sudah paham? Ya, sekarang kita akan menyaksikan video bagaimana Maria dan Marta melayani Tuhan Yesus di rumahnya. Ya, silakan saksikan adik-adik. Sahabat-sahabat Yesus. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Marta sibuk menyiapkan makanan. Tetapi Maria duduk dan mendengarkan Yesus berbicara. Marta menjadi marah dan ia protes. Mengapa Marta marah ya? Yesus, Engkau tidak peduli kalau Maria membiarkan aku mengerjakan semua sendiri. Suruhlah Maria membantuku. Kata Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pelajari dariku tidak bisa diambil darinya. Ya, sudah lihat kan bagaimana mereka melayani Tuhan. Dan siapa yang Tuhan Yesus paling senang di antara mereka? Ya, Maria, karena dia mau duduk manis dengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik, nanti ayat hafalannya Ibu Guru akan kirimkan lagi ke Mama dan Papa ya. Ya, terima kasih yang sudah kirim video yang minggu lalu ya. Ya, adik-adik yang lain ayo dong kirim videonya. Atau ada adik-adik yang mau menyanyi, silakan kirim videonya ya, supaya
bisa kita pakai untuk ibadah minggu depan ya. Nanti adik-adik lihat, wow, saya bisa temani ya, saya bisa melayani. Walaupun saya di rumah, tapi saya bisa melayani teman-teman saya dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi beri syukur. Ya, adik-adik, sekarang kita duduk manis, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan lewat ibadah persekutuan sekolah minggu, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami semua bersuka cita menaikkan puji-pujian kepadamu. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini mengajarkan kami Tuhan untuk selalu duduk manis, tenang, untuk setia mendengarkan firman Tuhan, baik lewat ibadah maupun di dalam firman yang akan selalu disampaikan oleh mama, papa, oma atau opa di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, agar kami semua selalu aman dalam perlindungan-Mu, kami semua selalu sehat, dan kami selalu kuat di dalam melakukan segala aktivitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, kami berdoa buat mama dan papa, oma dan opa yang selalu setia mendampingi kami di rumah. Tuhan Yesus tolong berikan kekuatan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit maupun virus penyakit karena ada kuasa Tuhan yang menyelimuti mereka. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga. Pada pagi ini Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini berulang tahun. Biarlah Tuhan selalu memperlengkapi sukacita mereka. Juga Tuhan, jika ada teman-teman kami yang kelemahan tubuh, Tuhan Yesus juga yang akan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berikan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan, sehingga boleh dipakai di dalam pelayanan sekolah minggu di tempat kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu yang datang berdoa kepadamu, seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik di rumah, ayo kita berdiri, kita mau akhiri ibadah pada pagi ini. Terima kasih banyak adik-adik. Tuhan Yesus senang ya kalian setia melakukan dan setia mendengar firman Tuhan. Ya, terima kasih buat mama-mama yang terus mendampingi adik-adik, yang terus mengajarkan firman Tuhan lewat ayat hafalan. Ya, adik-adik, kita menyanyi Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Ya, adik-adik, puji Tuhan, pagi ini kita sudah beribadah kepada Tuhan. Ya, adik-adik, sampai jumpa. Ya, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.